Halo semuanya, balik lagi bareng JRC 2023. Di video kali ini kita akan membahas tentang distribusi peluang kontinu. Kata-kata apa sih itu tuh? Buat kalian yang masih asing, distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu sendiri adalah ruang sampel dengan titik sampel yang jumlahnya tak hingga. Nilainya didapat dengan cara mengukur. Foto di sebelah adalah salah satu representasi dari distribusi peluang kontinu itu sendiri, di mana pengukuran polusi pada waktu dan ketinggian tertentu akan diukur dengan satuan berat atau volume setelah melakukan pengambilan sampel udara. Dari perhitungan tersebut akan dapat dilakukan perhitungan peluang mengenai konsentrasi polusi pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, distribusi peluang kontinu ini tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel, melainkan disajikan sebagai daerah di bawah kurva yang digambar dengan fungsi densitas atau fungsi padat peluang, atau dalam bahasa Inggris disebut probability density function, disingkat sebagai PDF, dengan rumus dasarnya adalah seperti yang tertulis di slide, teman-teman. Jadi, rumus dasarnya adalah integral tak hingga dari fungsi X. Jenis-jenis distribusi peluang kontinu sendiri ada distribusi normal, distribusi uniform, distribusi eksponensial, distribusi gamma, dan distribusi chi-square. Pertama-tama ada distribusi normal nih teman-teman. Distribusi ini menjadi distribusi yang paling penting, sebab fungsinya mampu menggambarkan fenomena yang terjadi di alam, industri, dan berbagai penelitian. Bahkan mampu mengaproksimasi distribusi peluang diskrit. Karena keuniversalannya, distribusi ini menjadi dasar pada ilmu statistika inferensial. PDF dari distribusi normal adalah seperti yang dituliskan di sini ya teman-teman. Dengan bentuk kurva seperti bel, bagian kanan kirinya sama atau seimbang. Nah, kurva yang digambarkan di sini merupakan kurva normal baku dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ekspektasi dari distribusi normal dapat dihitung dengan persamaan seperti ini, teman-teman. Sedangkan fungsi kumulatifnya adalah yang di atas ini, teman-teman. Nah, selain itu dapat pula dihitung nilai variansnya. Nilai varians dari distribusi normal sendiri adalah nilai sigma kuadrat, ya, nilai sigma kuadrat yang menjadi parameter dari distribusi normal itu sendiri. Selanjutnya, kita punya distribusi uniform. Jadi, distribusi uniform atau seragam adalah peluang dengan kurva yang datar. Umumnya, distribusi ini digunakan untuk menggambarkan persebaran dari hal-hal yang seharusnya terukur dengan baik. Seperti misalnya pengisian minuman ke dalam kaleng pada industri besar. PDF dari distribusi uniform adalah seperti yang ditulis di sini, teman-teman. Nah, bentuk kurvanya datar. Kemudian fungsi kumulatifnya adalah ini. Dan ekspektasi serta variansinya dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini. Selanjutnya ada distribusi eksponensial. Distribusi ini adalah distribusi yang memiliki nilai parameter lambda atau rate atau laju. Nah, dengan adanya parameter ini, umumnya distribusi ini bisa digunakan untuk menghitung kecepatan pada antrian, waktu tunggu yang dihabiskan selama mengantri, sehingga penggunaannya dapat menjadi dasar perhitungan untuk kebutuhan fasilitas pada tempat-tempat dengan potensi mengantri yang tinggi. Nah, bentuk dari kurva PDF-nya itu seperti ini, teman-teman. Nah, sama seperti distribusi lainnya, ekspektasi dan varians dari distribusi eksponensial dapat dihitung dengan persamaan berikut ini. Di mana persamaan dasarnya sendiri untuk ekspektasi adalah fx dx, integral dari fx dx. Kemudian untuk varians adalah ekspektasi dari x kuadrat dikurangi dengan ekspektasi x yang dikuadratkan. Begitu. Lanjut, ada distribusi gamma.
Distribusi gamma adalah distribusi yang banyak digunakan juga pada teori antrian, karena sama seperti distribusi eksponensial. Nah, parameter distribusi ini juga mirip, di mana ada nilai lambda serta nilai alfa gitu ya. Nilai alfanya ini menjadi pembeda. Di mana apabila nilai alfa ini sama dengan 1, maka akan menjadi distribusi eksponensial. Bentuk kurvanya mirip dengan kurva normal, hanya saja memiliki ekor pada sebelah kanannya, yang nilainya dipengaruhi oleh nilai alfa. Jika makin besar nilai alfa, maka puncak kurva akan semakin rapat. Sedangkan apabila nilai alfanya makin kecil, maka kurvanya akan menjadi semakin datar dan ekornya menjadi lebih panjang. Nah, fungsi CDF-nya sendiri atau fungsi kumulatifnya seperti persamaan yang sebelah kanan, teman-teman. Kemudian, kurva dari CDF-nya itu sendiri seperti yang tertulis di bagian bawahnya. Selanjutnya, ada distribusi chi-square. Ini adalah distribusi terakhir yang dibahas di presentasi ini. Distribusi ini sangat umum digunakan untuk pengujian distribusi atau sebaran data, baik secara parametrik ataupun non-parametrik pada statistik, pada data-data gitu, teman-teman. Pada industri, distribusi ini digunakan untuk memastikan apabila suatu software atau mesin dapat bekerja dengan baik atau sesuai standar yang sudah ditetapkan. Nah, persamaan di distribusi ini dapat dilihat di layar ya, teman-teman. Ada ada distribusi peluang padatnya, kemudian ada distribusi peluang kumulatifnya dengan bentuk kurvanya seperti ini, di mana kurvanya itu sama seperti kurva normal yang memiliki ekor panjang ke kanan namun tidak memiliki ekor ke kiri. Nah, kemudian nilai ekspektasi dan variansnya dapat dihitung dengan persamaan yang sudah tertulis. Nah, tentunya masih banyak lagi teman-teman distribusi peluang kontinu lainnya, seperti beta, student state, ada juga F, Laplace, Weibull, dan lain-lain. Tapi buat konten ini cukup 5 dulu ya, karena distribusi ini adalah yang sering digunakan. Dadah, semoga berguna.